sinus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-25 menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui Putramu, Engkau selalu membela kaum yang kecil, lemah, miskin, menderita, tersingkir, dan difabel. Kami mohon semoga semangat belas kasih Putramu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudari-saudara kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, dan menderita. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan kedua yang dikutip dari surat Santo Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan Santo Yakobus ini sangat relevan kalau kita tempatkan dalam konteks media sosial, terutama untuk orang-orang tertentu, oknum-oknum yang mengatasnamakan Yesus Kristus, mengatasnamakan gereja, tetapi menyerang gereja lain. Dan yang diserang itu Gereja Katolik Roma yang secara
konsisten dalam 2000 tahun lebih. Belajar untuk taat setia, berpegang pada apa yang disabdakan Tuhan, apa yang menjadi tradisi suci, dan diteguhkan dengan ajaran suci. Orang-orang tertentu kita tahu siapa mereka, tidak akan saya sebut di sini, nanti malah GR. Tapi kita semua tahu media sosial itu tampak jelas orang-orang yang mengatasnamakan murid Kristus tetapi hatinya dipenuhi dengan kebusukan, dengan iri hati, dengan kepentingan sendiri seperti yang disampaikan oleh Santo Yakobus tadi. Dan buahnya apa? Bukan damai sejahtera, tapi kekacauan, perbuatan jahat. Santo Yakobus dengan sangat jelas menunjukkan hal itu, dan kita diajak untuk waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena itu pasti bukan hikmat dari atas, yang murni, yang pendamai, pemurah, penurut, itu berarti taat, rendah hati, setia, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Itu yang diharapkan oleh Santo Yakobus. Kalau kita mengaku benar-benar sebagai murid Kristus yang sejati dan benar, lalu hal-hal positif itu yang mestinya diwujudkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sumbernya adalah hawa nafsu yang mementingkan kepentingan diri sendiri, yang egois, dan itu merupakan tindakan-tindakan yang bersumber dari iri hati, dan dari sana lahir sikap bermusuhan, membenci yang berbeda, menyerang yang diserang Gereja Katolik Roma yang dalam 2000 tahun terakhir menghayati jati diri sebagai gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang memiliki cara pandang positif terhadap siapapun, kebudayaan apapun. Itu yang diajarkan antara lain melalui Konsili Vatikan yang kedua. Kita dalam dokumen Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium artikel 16 jelas. Kita membaca, gereja mengajarkan kepada kita untuk menghargai siapapun. Dalam Nostra Aetate, seluruh Nostra Aetate itu ajaran positif, cara pandang positif. Maka saya juga heran ada yang atas video yang saya unggah ketika saya menerima tamu rombongan guru dan anak-anak didik SD Negeri 4 di Wates datang berkunjung. Tentu saja yang beragama Katolik itu hanya sedikit, hanya beberapa orang, dan sebagian besar ratusan lainnya beragama Islam, bahkan berhijab. Sebagai murid Kristus yang baik, Gereja Katolik Roma terbuka menerima siapa saja. Tapi kemudian ada di antara 51.000 yang melihat unggahan itu beberapa waktu lalu, tiba-tiba muncul komentar yang mengutip teks kitab suci secara sewenang-wenang dan bersikap menghakimi, seakan-akan justru silaturahmi yang bagus itu dianggap sebagai kejahatan. Ya, siapa yang jahat? Yang berkomentar jahat itu. Kalau hanya mengutip teks, satu teks lalu untuk menghantam orang lain, itu bukan ciri murid Kristus. Maka kemudian saya di dalam kolom komentar, saya ambil contoh, kalau Anda mengutip, saya kutipkan saja kutipan Injil Matius yang merupakan sabda Yesus, kalau matamu menyesatkan engkau cungkilah, kalau tanganmu menyesatkan engkau penggalah, lebih baik bermata satu atau bertangan satu, dan seterusnya.
kamu masuk ke dalam surga daripada matamu utuh masuk dicampakkan ke neraka. Berani mengutip teks-teks itu lalu mempraktekkan untuk diri sendiri, pasti nggak berani. Lalu malah menyerang secara ad hominem penulis komentar itu yang namanya anti kolonial tapi ternyata kolonial banget. Menindas, menjajah orang yang berbeda, bahkan orang yang berbuat baik masih ditindas, dikomentari jahat, dikomentari buruk. Kan aneh, tidak sesuai dengan jati dirinya. Sudah pertama tidak sesuai dengan nama akunnya, anti kolonial, tapi malah sangat menindas. Kalau mengutip kitab suci ya salah lagi, dipakai untuk menghantam orang lain sewenang-wenang. Kalau memang itu yang dihidupi, Tuhan Yesus itu tidak diskriminatif, siapapun diterima, bahkan orang yang berdosa, pemungut cukai diterima. Matius misalnya pemungut cukai yang pasti pada saat itu dibenci oleh sesama warga bangsa Yahudi karena dia pemungut cukai, bekerja sama dengan kolonial Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada masa itu. Tapi Yesus memanggil dia lalu bertobat. Nah, ini bahaya menghadapi orang yang seperti itu. Ketika saya kutipkan teks tertentu, dia bilang, wah malah ini pastor kok hanya begitu. Saya ngutip Yohanes kok dijawab dengan Matius. Lah kamu nggak tahu konteksnya. Kamu mengutip konteks teks tertentu lepas dari konteks. Kemudian saya jawab dengan kutipan itu, berani mengutip ayat-ayat lepas dari konteks lalu diterapkan. Nggak berani. Sahabat Peradaban Kasih Ekologis yang berkasih, saya berterima kasih kepada banyak pemilik akun berjiwa Katolik sejati yang kemudian berani untuk membela, menjawab dengan lebih detail. Terima kasih. Tugas saya sebagai imam adalah berdoa dan mewartakan sabda Tuhan secara positif kepada siapapun, meskipun ada yang menolak, ya nggak apa-apa, mau tidak dipaksa. Saya kan malah anti kolonial, anti penjajah. Saya membangun persaudaraan kerukunan dengan siapapun tanpa diskriminasi, dan Allah Bapa kita juga tanpa diskriminasi. Menerbitkan matahari untuk orang baik, menerbitkan matahari juga untuk orang yang tidak baik. Menurunkan hujan untuk semua orang, tidak ada diskriminasi. Maka kalau mengaku murid Yesus tapi masih bersikap diskriminatif, menyerang yang berbeda, karena iri hati, karena hawa nafsu, harus membaca surat Yakobus ini. Bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Supaya menjadi pendamai, penurut yang rendah hati, taat, pemurah, berbelas kasih. Kata-katanya positif. Di kolom komentar YouTube itu jelas, kalau menulis komentar harus menghargai guideline community. Artinya ya tidak bolehlah menggunakan kalimat-kalimat yang buruk, menyerang, merendahkan. Itu sudah tidak punya etika, tidak punya etika sosial media. Dan ketika tidak ada etika, ya bagaimana kamu bicara tentang iman, menyerang orang lain yang berbeda, bahkan tindakan baik, silaturahim, kerukunan, kita baik-baik saja, damai-damai, sejahtera, malah bersuara sumbang. Kasihan. Saya bawa dalam doa, bro, siapapun panjenengan dimanapun, selalu sehat, bertobat ya, menjadi warga bangsa yang baik, menghargai dan mengapresiasi persaudaraan kerukunan. Jangan fanatik sempit, tidak punya teman, baik di dunia maupun di surga. Ya kalau masuk surga. Baik, terima kasih. Renungan ini untuk kita semua belajar dari Santo Yakobus. Kita mohon agar kita dijauhkan, dibersihkan dari iri hati, hawa nafsu yang menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Semoga kita selalu menjadi orang yang membawa damai, pemurah, penuh ketaatan, penurut, dan berbelas kasih kepada sesama. Semoga bermanfaat.
selamat berhari Minggu. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, juga orang-orang yang haters, yang tidak suka dengan renungan-renungan saya dan berkomentar negatif, panjenengan juga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.